Melewati serangkaian polemik pada proses pembangunannya, Kampung Akuarium akhirnya diresmikan. Sempat digusur pada era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama pada 11 April 2016 karena dianggap pemukiman yang berada di zona biru atau zona perairan. Pada hari kemerdekaan kemarin, Kampung Akuarium diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah melewati cerita yang panjang dengan berbagai polemik, akhirnya warga Kampung Akuarium menikmati kemerdekaan dengan menempati tempat tinggal mereka yang tentunya layak, yaitu kampung susun di Kampung Akuarium. Untuk mengetahui lebih lanjut keistimewaan Kampung Akuarium, telah bergabung bersama kami Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam Anissa. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak Anies, sebelumnya Kampung Akuarium ini pada 5 tahun lalu digusur karena dianggap masuk zona biru atau zona perairan. Sekarang diresmikan oleh Pak Anies. Sebenarnya pertimbangannya apa? Apakah si zona perairan itu masih bisa berdampingan dengan pemukiman warga di kampung susun ini, Pak? Iya, begini, pada akhirnya semuanya adalah keputusan kok. Kita memutuskan untuk memprioritaskan apa. Dan kami memutuskan untuk memprioritaskan pada keadilan, pada masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, tinggal yang layak, yang mereka sudah berada di sana berdekade-dekade. Jadi ketika kita melihat sebuah tempat, kawasan, maka sebetulnya ada judgement di situ, ada kebijaksanaan di situ. Jadi kami melihat bahwa mereka memiliki hak untuk bisa tinggal di tempat yang layak, dan tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah adalah menghadirkan tempat tinggal yang layak itu. Jadi apalagi kita sekarang ini sedang merayakan kemerdekaan. Bukankah dulu kita di era kolonialisme kita ditekan, kita tidak diberi kesempatan untuk memiliki gizi yang baik, tidak punya kesempatan pendidikan yang baik, tempat tinggal yang layak, mata pencaharian yang layak. Jadi ketika kita merdeka, maka negara berkewajiban untuk memikirkan, melindungi, meningkatkan kesejahteraan mereka-mereka yang posisinya lemah. Mereka yang dalam 70 tahun lebih Indonesia merdeka itu belum mendapatkan kesempatan hidup yang baik. Nah, begitu juga yang terjadi di Kampung Akuarium. Jadi kemudian kami mengajak kepada mereka untuk bekerja bersama. Jadi Kampung Akuarium ini dibangun bukan sekedar pemerintah saja, tapi pemerintah melakukan kolaborasi, melakukan kerja bersama. Jadi unsurnya siapa saja? Satu, warganya sendiri. Yang kedua adalah para ahli. Yang ketiga, unsur pemerintah. Yang keempat, unsur swasta yang dilibatkan di sini. Jadi kemudian kita berunding dengan mereka, membicarakan tentang tempat tinggal yang layak, dari mulai rancangan tempat tinggalnya, sampai fasenya, sampai pembagian tahapan-tahapan untuk mereka bisa tinggal. Karena sebelumnya ada 240 lebih kepala keluarga, sekarang udah ada 107 tempat yang sudah siap. Jadi ada tahapannya, dan kemudian melibatkan juga para ahli, termasuk para teman-teman aktivis yang ikut di sana. Jadi apa yang terjadi di Kampung Akuarium, satu adalah keberpihakan bahwa memberikan tempat yang layak kepada mereka. Yang kedua, menyiapkan proses kolaboratif kerja bersama hingga akhirnya kemarin penyerahan kunci secara simbolis, dan hari ini mereka secara bertahap masuk untuk bisa tinggal di sana. Jadi pada akhirnya tugas negara itu memutuskan akan memberikan sumber daya yang dimilikinya, tanah-tanah kita, wilayah kita, untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya.
Dan itu juga yang kami coba hadirkan di Kampung Akuarium. Baik, Pak Anies, ada yang menarik dari pengelolaan Kampung Akuarium yang dikelola warga ini melalui koperasi. Apa maksudnya dan apa istimewanya Pak pengelolaan melalui koperasi ini? Ya, jadi semua warga tergabung di dalam sebuah koperasi, kemudian yang tinggal di situ, lalu koperasi inilah yang membangun kerjasama dengan Pemprov DKI untuk mengelola seluruh kegiatan di tempat itu. Jadi biasanya kalau pengelolaan rusun itu langsung oleh pemerintah. Kami menempatkan orang di situ, lalu kami melaksanakan perawatan di situ. Kalau ini tidak, ini dilakukan dengan warga membentuk koperasi, lalu koperasinya yang melakukan kerjasama dengan kami di Pemprov DKI. Koperasi yang mengelola bangunannya, koperasi yang memastikan seluruh infrastruktur terawat dengan baik, dan yang menjadi anggota adalah hanya warga yang tinggal di situ. Kalau tinggal di situ berarti harus menjadi anggota koperasi. Ini pendekatan pertama kali dilakukan. Dengan cara seperti ini, maka kita percayakan kepada warga untuk mengelola rumahnya, mengelola lingkungannya, dan kami tentu nanti akan melakukan monitoring. Tapi kita berikan kepercayaan, dan mereka ini memang secara ekonomi bukanlah status papan atas, bukan juga papan tengah. Secara status ekonomi mereka bisa jadi lemah, tapi bukan berarti mereka orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang serius mau menangani komunitasnya. Bahkan selama perjalanan mereka 5 tahun ini, mereka mengurusi satu sama lain. Yang butuh sekolah, yang butuh pelayanan rumah sakit, yang butuh bantuan apapun, itu sebuah ikatan sosial luar biasa di Kampung Akuarium ini. Nah, kami institusikan ikatan itu dalam sebuah koperasi untuk mereka mengatur. Karena kita percaya bila masyarakat diberikan kepercayaan, lalu ada perikatan yang jelas, ada pengawasan yang jelas, insya Allah ini akan berjalan baik. Ini adalah satu terobosan yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi model yang digunakan di tempat-tempat lain. Baik, Pak Anies, berarti Kampung Akuarium ini tidak hanya dibangun rumahnya saja, tempat tinggalnya saja, tapi lingkungannya juga dibangun. Pak Anies, salah satu yang alasan kenapa dulu Kampung Akuarium digusur karena adalah zona biru atau tempat air. Sekarang pun beberapa tahun belakangan ini terjadi banjir di sana. Apakah aliran air ini sudah dialihkan ke tempat lain mungkin Pak, agar warga di Kampung Akuarium tidak banjir lagi, Pak? Ya, jadi di sana sudah ada tanggul laut yang memang ada di sepanjang sudut. Kalau Anda tadi lihat gambar udaranya, itu terlihat di sekitar utaranya itu ada tanggul laut di situ. Itu terlihat tuh di gambar, ada tanggulnya. Nah, itu tanggulnya posisinya sudah cukup tinggi sekarang. Nah, dahulu memang ketika belum ada itu, ketika air laut pasang, maka airnya naik. Dan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun di tempat itu adalah penimbunan tanah untuk mengimbangi naiknya permukaan air laut. Jadi karena air lautnya naik permukaannya, maka tanah di situ akhirnya ditambah terus setiap waktu. Nah, sekarang sudah ada tanggulnya, sudah ada juga mekanisme drainasenya, sehingga insya Allah kawasan ini bisa terbebas dari genangan apabila terjadi peningkatan permukaan air laut. Baik, Pak Anies, bagaimana dengan penggalian? Katanya di situ ada benteng peninggalan Belanda yang tertimbun ya Pak ya, dan baru ketahuan pada saat kemarin pada saat masa penggusuran. Apakah jadi dibangun sebuah museum benteng peninggalan Belanda ini dan juga penggalian benda-benda zaman kolonial dulu, Pak? Ya, benar. Jadi kenapa ini dikasih nama akuarium? Juga karena dulu di tahun 1920, 1930 tempat ini dipakai untuk laboratorium urusan marine biology, jadi biologi laut itu di sini.
Jadi laboratorium ini adalah laboratorium milik pemerintah kolonial Belanda yang beroperasi sampai akhir tahun 30-an. Kalau tidak salah ketika pendudukan Jepang datang, lalu laboratorium sudah tidak berfungsi lagi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, karena berjalanan waktu, permukaan air laut itu meningkat, maka tanah di sini itu diuruk terus. Sehingga banyak lahan-lahan yang 60-70 tahun lalu itu di permukaan tanah, setelah lewat 70 tahun itu bisa di bawah tanah bisa 1,5 meter, hampir 2 meter. Nah, kemarin pada saat kita melakukan penggalian untuk pembangunan, ditemukan pondasi-pondasi dan beberapa peninggalan seperti tulang-tulang binatang yang dulu ada di laboratorium. Nah, kemudian diundang dari tim ahli cagar budaya dan kemudian juga tim sidang pembugaran yang kemudian mereview tempat ini dan akhirnya disiapkan. Jadi salah satu ruangan di dalam kampung susun ini adalah ruangan display tentang kondisi laboratorium di masa yang lalu. Jadi ada galerinya. Itulah ya Pak Anies. Betul. Baik, Pak Anies, saat ini baru 2 menara yang siap huni dari 5 tower yang ditargetkan. Kapan rencananya akan dibuka semua Pak 5 tower? Kita akan segerakan untuk membangun yang berikutnya. Jadi kita pastikan insya Allah bisa sesegera mungkin groundbreaking tahap berikutnya sehingga bisa tuntas. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sehat selalu Pak Anies. Terima kasih.